kalau kita amati ya, dari karir para bakal hampir sebagian besar dia bersumber dari atau berasal dari atau pernah dari aparatur sipil negara. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa kami di Bawaslu menjadikan satu indikator soal politisasi birokrasi. Nah, tentu kita akan memberikan fokus sebagai satu titik kerawanan terkait dengan mobilisasi aparatur sipil negara atau aparatur sipil negara yang melibatkan diri dalam politik praktis. Ini yang kita harapkan sebetulnya, bahwa saudara-saudara kita yang masih sebagai aparatur sipil negara aktif, dia harus menunjukkan loyalitasnya kepada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa seorang ASN tidak boleh dia terlibat dalam politik praktis. Namun memang realitas politiknya aparatur sipil negara ini selalu dia menjadi kelompok yang dianggap punya posisi yang strategis untuk kemudian digoda oleh kekuatan-kekuatan politik. Jadi beberapa klaim juga yang terjadi yang kita baca di media hari ini juga mengatakan dirinya pasti akan didukung oleh aparatur sipil negara. Nah, itu kan sebetulnya ini menjadi satu indikasi-indikasi bahwa potensi untuk terjadinya politisasi birokrasi itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kami di Bawaslu sudah meminta seluruh jajaran di tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat desa itu untuk terus melakukan pemetaan dan monitoring terkait dengan keterlibatan aparatur sipil negara di dalam politik. Nah, termasuk dalam kontestasi sampai hari ini sebetulnya di NTB itu masih termasuk tinggi dugaan pelanggaran aparatur sipil negaranya. Nah, kita berharap sebetulnya bahwa kita membangun kultur politik kita itu harus ke arah yang lebih baik. Nah, para pembina kepegawaian pada masing-masing tingkatan, entah itu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, ini harus punya kesadaran yang baik tentang itu. Kita harapkan itu. Nah, cuman kita di Bawaslu juga kalau kemudian di lapangan, ya kita menemukan keterlibatan itu secara nyata, ya tentu kami juga sudah menginstruksikan ke Bawaslu Kabupaten Kota untuk menindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran. Jadi itu ya, menyangkut aparatur sipil negara yang memang ujung-ujungnya kemudian dia masuk ke ranah politik. Di beberapa kabupaten itu selalu menarik itu. Ya, kekuatan-kekuatan birokrasi. Artinya potensi pelanggaran yang cukup besar, jadi potensi Bawaslu berarti bang soal ASN atau ASN. Iya, sangat tinggi itu, sangat tinggi. Ya. Sangat tinggi dengan beberapa pernyataan sekarang misalnya itu mengindikasikan sesungguhnya bahwa kemungkinan atau potensi untuk ditariknya birokrasi aparatur sipil negara dalam satu kekuatan politik bagi bakal pasangan calon tertentu itu sangat besar. Oleh karena itu sebetulnya kita menghimbau mari membangun kultur politik yang baik. Karena juga
selain itu juga dia bisa berakibat ya, dalam salah satu pasal di Undang-Undang 10 itu ya, jika terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Itu sanksinya bisa ke pembatalan. Pembatalan dia sebagai menang atau sebagai calon pembatalan? Sebagai calon, sebagai pemenang. Nah, itu bisa ini. Kalau dia terbukti nanti, nah itu menjadi himbauan kita. Kita berharap pihak-pihak yang punya kemampuan ya, secara struktural untuk menggerakkan birokrasi itu untuk menyadari itu. Bang, itu hal yang berbeda. Dia sebagai jurkam, pejabat politik, jadi ya nggak apa-apa. Tapi harus taat kepada aturan. Nah, tapi kalau posisi dia sebagai pejabat pembina kepegawaian, kalau dia tidak memberikan sanksi, melaksanakan rekomendasi dari KASN itu, dia juga bisa kena sanksi. Pak Sekda misalnya kan. Jadi di situ dia. Jadi dia bisa kena sanksi juga. PPK yang tidak melaksanakan putusan atau rekomendasi dari KASN, dia juga bisa dikenakan sanksi. Kalau surat yang keluar dari KASN itu apa isinya tuh? Yang ada sebetulnya ada dua. Ada yang penghargaan KASN terhadap PPK yang sudah menindaklanjuti rekomendasi KASN. Ada juga rekomendasi KASN agar kemudian ASN atas nama ABC itu untuk kemudian dia diberikan sanksi. Jadi itu.